Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan untuk mempelajari bab baru, yaitu tentang rangkaian arus arah. Apa saja yang meliputi materi hari ini, yaitu kita akan belajar tentang arus listrik dan cara pengukurannya. Kemudian ada hukum Ohm, hukum 1 Kirchhoff, dan rangkaian hambatan seri paralel. Yang pertama, apa itu arus listrik? Arus adalah elektron yang bermuatan negatif. Jadi adanya arus elektron ini sebenarnya yang menyebabkan kita menyebut adanya arus listrik. Nah, namun arah arus listrik ini sebenarnya berlawanan arah dengan arus elektron itu sendiri. Jadi kalau digambarkan di sini ada daerah A, bola A, kemudian di sini ada bola B. Kalau arus elektron itu kan mengalir dari elektron tinggi ke elektron yang lebih sedikit atau lebih rendah. Nah, arus listrik ini adalah arahnya kebalikannya. Jadi arus listrik mengalir dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Di sini ada 5 muatan, sedangkan di sini ada 2 muatan, maka arus listriknya mengalir dari A ke B. Itu ya. Jadi arus listrik yang timbul itu sebenarnya adalah elektron yang mengalir, namun arahnya berlawanan dengan arah arus elektron itu sendiri. Kemudian berapa kuat arus listrik? Jadi didefinisikan bahwa kuat arus listrik pada suatu penghantar itu adalah jumlah muatan yang melewati suatu penampang per satuan waktu, atau kalau dirumuskan adalah Q, muatan, simbolnya Q ya kemarin, per T, waktu. I ini adalah simbol untuk kuat arus listrik. Jadi ini ada luas penampangnya A, kemudian ada arus yang mengalir di sini. Untuk besarannya bisa dilihat di sini. Kemudian ada lagi istilah sumber tegangan. Jadi sumber tegangan ini adalah komponen yang menghasilkan beda potensial secara terus-menerus pada suatu rangkaian listrik tertutup. Ingat ya, jadi rangkaian listriknya harus tertutup. Jadi di sini ada 2 gambar. Yang A ini kita sebut ini adalah saklar ya. Saklarnya yang awalnya tidak terhubung, berarti ini dia merupakan rangkaian listrik terbuka. Kemudian setelah ini ditutup menjadi seperti ini, maka ini menjadi rangkaian tertutup. Nah, ketika sudah menjadi rangkaian tertutup, maka akan timbul sumber tegangan yang dihasilkan oleh baterai. Ini ya, baterai. Di sini baterai sehingga lampunya bisa menyala. Ketika ada sumber tegangan seperti tadi, maka akan muncul beda potensial, menghasilkan beda potensial. Kalau ada beda potensial, berarti ada aliran elektron. Nah, ada aliran elektron berarti ada arus listrik. Ini penjelasannya ada di bawah, yang kotak yang bawah ini. Sudah tahu arus listrik, kemudian sumber tegangan. Berikutnya, bagaimana cara kita mengukur kuat arus dan beda potensial? Nah, kita bisa menggunakannya dengan kita bisa melakukannya maksudnya dengan menggunakan alat yang namanya ampermeter dan voltmeter. Jadi sesuai dengan satuannya ya. Satuan arus kuat arus itu kan ampere, satuan sumber tegangan atau beda potensial itu volt. Jadi menggunakan alat yang namanya ampermeter dan voltmeter. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui bersama atau kita pahami adalah pemasangan alatnya. Jadi kalau ampermeter itu harus dipasangkan secara seri dengan komponen yang mau kita ukur kuat arus listriknya. Jadi ini kan misal di sini ada hambatan gitu ya, bisa lampu, bisa apapun itu, kemudian kita pasangkan secara seri dengan ampermeter. Terus kalau yang voltmeter, karena mau mengukur beda potensial, itu dipasangnya secara paralel seperti ini. Nah, ini harus disusun secara paralel. Kemudian jika kita menggunakan ampermeter dan voltmeter yang analog bukan digital, jadi kita harus menggunakan persamaan ini atau rumus ini. Jadi skala yang ditunjuk oleh
alatnya dibagi dengan skala maksimum dikalikan dengan batas ukurnya. Jadi ini sudah ada keterangannya. Batas ukurnya adalah yang bagian kiri ini. Kemudian di sini adalah yang ditunjuk panah ini adalah skala yang ditunjuk. Nilai maksimumnya di alat ini adalah skala maksimum. Jadi hasil ukurnya, kalau yang ini misal ini 1, 2, 3, 4 gitu ya, berarti kan, 3 per 10 kali 10, berarti ini besarnya adalah 3 volt. Yang ini berarti juga sama, 1, 2, 3 per 10 kali, misalkan dipasangkannya ke 5, berarti kali 5 gitu ya, 3 per 10 kali 5 berarti sama dengan 1,5. Ya, 1,5 ampere. Berikutnya ada lagi tentang hukum Ohm. Jadi hukum Ohm ini merupakan hasil percobaan yang dilakukan oleh tokoh fisikawan bernama George Simon Ohm yang menyatakan bahwa beda potensial suatu komponen listrik sebanding dengan kuat arus listrik yang mengalir melalui komponen tersebut selama hambatan komponennya itu tetap. Jadi maksudnya misal kita melakukan eksperimen dengan menggunakan baterai yang sama, hambatan resistor atau lampu yang sama. Jadi itu nanti akan terlihat bahwa beda potensial dari lampu itu akan sebanding dengan kuat arus listrik yang mengalir pada komponen tersebut, sehingga ketika digambarkan secara grafik, di sini ada di sumbu Y-nya ada beda potensial, kemudian di sumbu X-nya adalah kuat arusnya, itu ternyata grafiknya seperti ini. Nah, nilai tangen dari alfa atau sudut yang dibentuk ini merupakan nilai resistor yang kita gunakan atau nilai hambatan. Sehingga persamaannya menjadi V sama dengan I kali R atau R-nya adalah V per I. V ini beda potensial, satuannya volt, kuat arus I, satuannya ampere, dan hambatan satuannya ohm. Simbolnya seperti ini. Jadi ini ya hubungan antara beda potensial, arus, dan resistor. Nah, resistor sendiri itu ternyata besarnya selain tadi ya ketika resistornya tetap mempengaruhi besar beda potensial dan arus, ternyata resistor sendiri itu besarnya juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Nah, di sini ada panjang penghantarnya. Panjang penghantarnya disimbolkan L, kemudian luas penampang penghantarnya disimbolkan A, jenis bahan atau hambatan jenisnya simbolnya ρ, kemudian suhu penghantarnya simbolnya T. Pada suhu dan jenis penghantar yang tetap berlaku, R sama dengan ρ kali L per A, berarti berbanding lurus dengan hambatan jenis dan panjang penghantar, dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Sehingga ketika semakin panjang penghantar itu, maka hambatan listriknya juga pasti akan semakin besar. Kemudian ρ ini juga bergantung pada suhu. Jika suhunya naik, maka hambatan jenis juga akan meningkat. Nah, ini persamaannya. Ini mungkin kalian sudah pernah mengenal di waktu MTS atau SMP dulu di materi pemuaian. Ya kan ada pemuaian panjang, pemuaian luas, pemuaian volume. Nah, ini juga persamaannya hampir mirip. Jadi ρ atau hambatan jenis itu besarnya adalah hambatan jenis awal atau ρ 0 kali dalam kurung 1 plus alfa kali delta T. Nah, alfa ini adalah koefisien suhu, kemudian delta T-nya perubahan suhu, hambatan jenisnya di sini sudah ada satuannya yaitu ohm meter. Kemudian R-nya adalah hambatan listrik, simbolnya ohm atau satuannya ohm. Oke, selanjutnya adalah hukum 1 Kirchhoff. Jadi hukum Kirchhoff nanti kita akan ada 2 yang dipelajari, tapi untuk yang pertama ini kita pelajari dulu hukum yang pertama. Kirchhoff ini juga sama ya, nama tokoh ilmuwan fisika. Jadi beliau menentukan atau menyatakan bahwa jumlah kuat arus
listrik yang menuju ke titik percabangan itu akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik percabangan itu. Jadi di sini ada titik percabangan, ada banyak cabang gitu ya. Nah, yang masuk ini ada I1, I2, dan I5. I4 ya yang masuk. Panahnya yang masuk ini I1, I2, dan I4 itu besarnya akan sama dengan yang meninggalkan percabangan, berarti I3 dan I5. Nah, makanya ini persamaannya ditulis bahwa I1 tambah I2 tambah I4 sama dengan I3 tambah I5. Jadi prinsipnya ini tadi ya, jumlah kuat arus yang masuk itu akan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Contoh, di sini sudah ada diketahui beberapa kuat arus listriknya ya, I1, I3, dan I masukannya. Nah, berapakah I4? Kita gunakan hukum Kirchhoff 1 ini tadi, bahwa jumlah arus yang masuk itu harus sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Yang masuk kan 10, ya kan? Berarti yang keluar di sini juga harus sama dengan 10. Oke, berarti I4 langsung sudah bisa kita dapatkan 10. Sekarang kita cari yang I2. Jumlahnya ketiga ini harus sama dengan 10. Nah, maka 10 sama dengan 3 tambah I2 tambah 1. Dan diperoleh besar I2 yang tengah ini adalah 6 ampere. Sekarang kita mulai mengenal rangkaian hambatan seri. Kalau kemarin di materi kapasitor, itu kan juga ada rangkaian kapasitor seri dan paralel. Sama, di sini juga untuk hambatan itu karena dia juga dipasang di rangkaian listrik, jadi bisa juga disusun secara seri ataupun paralel. Prinsipnya hampir sama. Jadi kalau pada rangkaian seri di sini, arusnya pasti sama besar karena tidak ada percabangan kan kalau di seri. Jadi kalau arus total yang masuk di sini misal I total, maka yang di I1, I2, dan I3 ini juga pasti besarnya sama. Nah, tapi untuk beda potensialnya itu tidak sama karena masing-masing R ini, masing-masing hambatan ini dia punya beda potensial masing-masing. Nah, maka V totalnya adalah V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, untuk N buah hambatan berlaku R serinya ini berlaku R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah seterusnya sebanyak jumlah hambatannya, jumlah R-nya. Itu. Jadi kalau di sini ada 3 ya dijumlahkan besarnya R1 misal 2 ohm. Jadi 2 ohm ditambah R2 misal 1 ohm, berarti 2 tambah 1, R3-nya misal 4 ohm. 2 tambah 1 tambah 4, R totalnya berarti 7, seperti itu ya. Jadi langsung dijumlahkan. Karena I-nya sama. Tadi kan di awal kita sudah mengenal di hukum Ohm, V itu kan I kali R, ya kan? Nah, berarti kalau ini V1 itu kan berarti I1 kali R1, V2 itu I2 kali R2, V3 I3 kali R3, terus V totalnya berarti I total kali RS atau R total. Nah, karena I-nya sama berarti kan bisa dicoret. Menyisakan tinggal R saja. Makanya persamaannya menjadi seperti ini. Nah, kalau untuk kasus khusus, ini ya, ada rumus cepatnya, hanya terdiri dari 2 hambatan, berarti kita bisa gunakan persamaan ini langsung. Jadi mau cari V tegangan di R1, itu berarti R1 per R1 tambah R2 kali sumber tegangan total atau beda potensial total. Nah, terus V2-nya berarti R2 per R1 tambah R2 kali V. Maka rangkaian seri ini juga bisa berfungsi sebagai pembagi tegangan, sehingga perbandingannya V1 banding V2 banding V total itu sama dengan R1 banding R2 banding R total. Karena sifatnya sebagai pembagi tegangan. Jadi kita bisa tahu perbandingan antara beda potensial antar komponen ini dengan totalnya.
gitu ya. Jadi ini untuk rangkaian hambatan seri. Nah, sekarang yang paralel. Kelihatan ya, jadi kalau kalian kemarin yang kapasitor sudah cukup paham atau kalian sudah menghafalnya, itu tinggal dibalik saja. Jadi kalau yang kapasitor itu kan serinya dia pakai seper. Nah, ini kebalikannya, jadi ini sama dengan kapasitor paralel. Sama halnya dengan yang hambatan paralel, ini juga nanti persamaannya akan sama dengan rangkaian pada kapasitor seri. Oke, jadi ini rangkaian paralel, ya kan? Rangkaian paralel itu ditumpuk seperti ini, berjenjang, bertingkat. Nah, karena bercabang, berarti kan I-nya nggak sama ya. I-nya nggak sama, berarti I total ini adalah jumlah dari I1 tambah I2 tambah I3. Nah, tapi karena paralel, V-nya sama. Nah, ini V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Nah, tadi sama kalau hubungan VIR itu kan kalau kita gantikan I-nya ini ke dalam bentuk V per R, V berarti I1 itu V1 per R1, I2 itu V2 per I2, I3 itu V3 per I3. Nah, I totalnya V total per R P atau R totalnya, R paralelnya. Terus kita coret lagi kan, V-nya bisa dicoret, maka R-nya itu kita bisa buat menjadi seperti ini. Berarti 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 dan seterusnya. Kemudian untuk kasus khusus sama. Jika ada N hambatan dengan besar R yang sama, maka R totalnya bisa langsung R per N. Jadi ini kan dari rumus ini, misal R-nya sama semua, misal 2 gitu. Berarti kan 1 per 2 tambah 1 per 2 tambah 1 per 2, berarti itu sama dengan 2 per 3. Langsung banyaknya banyaknya R. Terus kalau ada dua hambatan disusun paralel, maka kita juga bisa gunakan rumus cepatnya seperti ini. I total berarti sama dengan R1 tambah R2 per R1 kali R2 kali V. Terus I1-nya berarti R2 per R1 tambah R2 kali I total. Kemudian untuk I2-nya R1 per R1 plus R2 kali I total. Jadi dibalik. Kalau I1 berarti yang di atas R2, kalau I2 yang di atas R1. Tapi rumus-rumus ini hanya boleh digunakan kalau hanya ada dua hambatan yang disusun secara paralel. Jadi tidak bisa berlaku umum. Yang berlaku umum hanya persamaan yang ini. Nah, karena dia membagi arus, maka rangkaian paralel ini juga disebut sebagai rangkaian pembagi arus. Jadi perbandingan I1 banding I2 banding I total itu sama dengan 1 per R1 tambah 1 banding. Sorry, ini salah ketik. 1 per R1 dibanding 1 per R2 dibanding 1 per R total. Nah, sekarang contoh kalau ada campuran seri paralel. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita hitung satu persatu dulu. Jadi yang atas ini kan rangkaian seri. Kita selesaikan dulu, kita ubah menjadi satu hambatan pengganti, RS1. Berarti karena seri berarti dijumlah R1 tambah R2 menjadi seperti yang gambar kedua. Nah, berarti tinggal kita memparalelkan RS1 ini dengan R3 dengan menggunakan persamaan rangkaian hambatan paralel. Berarti 1 per RP ini sama dengan 1 per RS1 tambah 1 per R3. Terus ini nanti akan menjadi satu hambatan pengganti lagi, yaitu RP. Kita gambarkan menjadi ini. Yang ini 2 ini tadi menjadi hanya satu hambatan. Nah, terakhir berarti tinggal diserikan dengan yang R4. Maka R totalnya dari rangkaian ini atau hambatan pengganti gitu ya, saat digantikan oleh satu jenis hambatan itu menjadi RP tambah R4. Besarnya R total ini adalah RP tambah R4. Jadi tinggal
memasukkan nanti misal diketahui besarnya berapa ohm, itu tinggal dimasukkan nilainya sehingga diperoleh nilai atau besar hambatan total pada rangkaian ini itu adalah sekian. Nah, silahkan untuk menambah keterampilan dalam melakukan atau mengerjakan soal-soal dan lebih memahami, bisa dicoba soal latihan 1.1 ini mulai nomor 1 sampai 6 dan dikumpulkan di e-learning seperti biasa. Dan kalau ada pertanyaan, bisa juga langsung disampaikan melalui grup WA ya. Sekian, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.